Dimanapun saat ini berada, marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan doa malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 799.
Mari kita berdiri, kita awali dengan lagu pembuka Mada Bakti 799. Kami datang ke hadirat-Mu, bawa hati dan budi kami renungkan panggilan-Mu. Tuhan, terimalah niat kami datang dengan berdoa, mohon berkat dan bimbingan-Mu. Tuhan, tuntunlah langkah kami, agar setia dalam karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang mengikuti Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat sore. Pada kesempatan ini, dalam Ekaristi syukur kita mau mensyukuri segala anugerah Tuhan, tuntunan dan perlindungannya yang boleh kita alami dalam hidup kita sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan pekerjaan serta pelayanan-pelayanan kita, sehingga semuanya boleh kita jalani dan moga-moga berkenan di hadapan Allah. Sembari pula kita memohon semoga hidup kita selanjutnya dalam rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kita tetap dalam tuntunan dan penyertaannya, agar kita sungguh dapat menjalaninya seturut dengan kehendaknya pula. Dalam Ekaristi syukur ini kita juga ingin mengintensikan syukur kita bersama dengan Ibu Margareta Gerta yang hari ini genap berusia 42 tahun. Juga untuk memohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Ignatius Jusmantan Tansu dan juga Bernadette Koriko serta Elizabeth Go. Semoga doa dan harapan kita bersama lewat Ekaristi ini, saudara-saudari kita yang bersyukur sungguh senantiasa tetap diteguhkan imannya, dan saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan sungguh dibukakan pintu surga bagi mereka. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan mohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran, semua orang Kau kehendaki merasuk kebenaran. Semoga hati kami terbuka untuk menerima cinta kasih Putra-Mu terkasih yang menjadi jalan kehidupan kami.
tuntunlah kami untuk sungguh-sungguh dapat menjalani kehidupan iman kami dengan benar seturut dengan kehendak-Mu, dan kami pun semakin dimampukan untuk menjadi saksi-saksi kebenaran-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, pengetahuan menjadikan orang sombong, tetapi kasih itu membangun. Orang yang menyangka diri mempunyai pengetahuan sebenarnya belum mencapai pengetahuan yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Tentang makan daging persembahan berhala, kita tahu bahwa tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain selain Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa asal segala sesuatu. Bagi Dialah kita hidup. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraannya, dan kita hidup karena Dia. Tetapi tidak semua orang mempunyai pengetahuan ini. Ada orang yang karena masih terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Karena hati nurani mereka lemah, maka hati nuraninya ternoda. Dengan demikian, pengetahuan menyebabkan kebinasaan saudaramu yang masih lemah. Padahal Kristus juga wafat untuk dia. Maka engkau berdosa terhadap saudara-saudaramu, karena engkau melukai suara hati mereka yang masih lemah. Dan dengan demikian, engkau sebenarnya berdosa terhadap Kristus sendiri. Oleh karena itu, apabila makanan menjadi sandungan bagi saudaraku, untuk selama-lamanya aku takkan mau makan daging lagi. Jangan sampai aku menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang kau buat. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Haleluya, 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 haleluya. Jika kita saling menaruh cinta kasih, Allah tinggal dalam kita, dan cinta kasih Allah dalam kita menjadi sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dua kutipan sabda yang kita dengarkan pada sore hari ini dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan dalam bacaan Injil Lukas yang telah kita dengarkan bersama. Kedua-duanya mengedepankan sebagai anak-anak Allah harus hidup berdasarkan dan dituntun oleh kasih.
Dalam bacaan pertama dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, menekankan bahwa hidup dalam kasih itu dalam arti tidak menjadi sandungan bagi sesama. Dan lebih-lebih kalau dalam hal pengetahuan, jangan sampai dengan pengetahuan yang kita miliki justru menjadi sandungan bagi sesama yang lemah. Jangan menjadi orang yang menjadi sandungan bagi orang lain, khususnya di dalam pemahaman pengetahuan akan kasih kepada Allah. Karena ketika kita menjadi sandungan bagi orang lain, maka tentu kita tidak akan pernah mendapatkan upah untuk masuk dalam kerajaan surga. Bacaan Injil juga menampilkan hal yang senada. Bagaimana Yesus ketika ia berkata kepada murid-muridnya, menyampaikan hal yang secara manusiawi kelihatannya gampang, tetapi seringkali begitu sulit untuk kita lakukan. Karena Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Kalau kita mengatakan kasihilah musuhmu, nampaknya mudah untuk kita lakukan. Kalau orang mengatakan maafkanlah orang yang bersalah kepadamu, nampaknya gampang untuk kita laksanakan. Tetapi seringkali dalam kenyataan kehidupan kita begitu sulit untuk kita lakukan sebagai murid-murid Kristus. Karena Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh dapat mengasihi, dan kasih itu tuntutannya adalah suatu pengorbanan. Kita seringkali tidak mampu untuk memberikan pengampunan karena kita masih berhitung. Kalau ia baik kepada saya, maka saya akan ampuni, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus, bukankah ia mengajak kepada kita dalam Injil hari ini bahwa semuanya kita harus sebagai murid Kristus menjalani kehidupan kita sebagaimana yang telah diteladankan oleh Tuhan. Kalau ada orang meminta, diberi. Kalau ada orang meminjam, jangan meminta kembali. Kalau orang menampar pipi yang satu, berikan yang satu, dan lain sebagainya. Dalam bahasa sederhananya, mungkin ketika ada yang orang lakukan terhadap kita, khususnya yang tidak baik, tentu tidak perlu kita balas. Dan ketika ada sesuatu yang kita lakukan terhadap sesama, apakah sesuatu yang baik, berarti tidak perlu kita menunggu atau mengharapkan balasan dari kebaikan orang. Ataukah mungkin kita melakukan suatu kesalahan, maka tidak perlu kita menunggu orang meminta maaf lalu kita meminta maaf, atau menuntut kita untuk meminta maaf lalu kita minta maaf. Tetapi ketika melakukan kesalahan, kita meminta maaf. Atau sebaliknya, ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, kita tidak menunggu orang meminta maaf lalu kita maafkan, tetapi kita lebih awal memaafkannya. Itulah yang dituntut oleh Yesus menjadi murid-muridnya. Dan Yesus mengatakan bahwa hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu sempurna adanya. Dan kesempurnaan itu adalah milik Allah yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri
dan telah Ia teladankan dalam seluruh kehidupannya. Tinggal kita mau tidak mengikutinya dalam kehidupan iman kita. Dan Yesus mengatakan dalam kalimat terakhir dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Bukankah kita mengharapkan bahwa Allah mengasihi kita, supaya Allah mengasihi kita dalam seluruh kehidupan kita? Agar Allah mengasihi kita dalam seluruh kehidupan kita, maka mari kita sungguh mewujudkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Allah akan mengenakan ukuran kepada kita dengan ukuran yang kita pakai dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Kalau kita memaafkan, maka Allah memaafkan kita. Dan mari saudara-saudari terkasih, dengan sabda ini dan dengan teladan yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita, mari kita berusaha sebagai murid-muridnya meneladan Dia, menerapkan kasih dan pengampunan di dalam kehidupan kita. Moga-moga dengan demikian kita sungguh-sungguh berusaha menjadi sempurna sebagaimana Bapa yang sempurna adanya. Mari kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Mada Bakti 234. Mada Bakti 234. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Segala suka duka, segala hasil karya, semua bagi Tuhan kami serahkan. Tuhan, terimalah Tuhan kurban umat-Mu. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, perkenankanlah kiranya kami dalam anggur roti ini menyaksikan cinta kasih yang ada pada Putra-Mu, dan semoga kami memiliki semangatnya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya, Ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, Ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu, bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga,
diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi saudara-saudari kami Ignatius Jusman Tantansu, Bernadette Koriko, Elizabeth Go, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana
di dalam diri kami masing-masing, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa.
Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, doa pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rochus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta kasih yang Kau limpahkan kepada kami sebagai hukum baru. Perkenankanlah berkembang dengan suburnya di dalam diri kami masing-masing dan menjadikan kami anak-anak yang sungguh patuh dan taat kepadamu, menjadi pembawa kasih dan pengampunan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami juga bersyukur bersama dengan hamba-Mu, Ibu Margareta Gerta, yang telah Engkau tuntun dalam seluruh perjuangan hidupnya hingga pada usianya yang ke-42 hari ini. Kasih-Mu sungguh telah dialaminya dalam seluruh kehidupannya. Semoga dalam hidup selanjutnya sungguh Engkau tuntun dengan penuh kasih, dengan berkat-berkat-Mu di dalam seluruh tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan-pekerjaannya, agar semuanya boleh Ia jalani dalam sukacita penuh karena kasih-Mu yang menyertainya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan, Dialah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Bersama rohmu. turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi kita sekalian, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Mada Bakti 305. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, mengulas hidup sebatas waktu,